Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi di channel YKCB bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Ibu Amelia Ahmad Yani, putri dari pahlawan revolusi Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Yani. Apa kabar Ibu Amel? Baik. Saya biasa memanggil Ibu Amel, jadi mungkin kita panggil Bu Amel aja ya. Jadi apa yang menarik adalah karena Bu Amel baru saja menyelesaikan buku yang katanya menjadi buku terakhir, padahal kita inginnya jangan menjadi buku terakhir, yaitu buku tentang catatan tulisan tangan Letnan Jenderal TNI AD Ahmad Yani. Nah, di buku ini akan terungkap, akan dibongkar sejarah 65 dari sudut pandang yang menurut saya sangat-sangat kredibel. Bahkan buku ini adalah bisa dikatakan narasumber primer, karena buku ini berasal dari catatan tangan, Bu ya. Catatan tangan agenda Pak Ahmad Yani. Dan Pak Ahmad Yani menuliskan agendanya itu ketika mengikuti rapat-rapat, baik rapat militer maupun rapat di kabinet. Pokoknya apa saja menghitung uang. Jadi ini catatan dari first person, dari orang yang langsung mengalami. Jadi ini buku ini sangat penting ya teman-teman. Udah gitu hari ini kita nggak dapat bukunya karena udah kehabisan. Jadi kemarin laku banget teman-teman waktu acara di Museum Ahmad Yani. Dan kita justru hari ini dipertunjukkan oleh Ibu Ahmad Yani, dibawain draftnya. Ini draftnya justru menurut saya ini lebih otentik karena di sini ada catatan-catatan salahnya, ada catatan-catatan benernya. Pokoknya ini sangat otentik. Dan bukan hanya itu, Bu Ahmad Yani juga akan membandingkan dengan itu. Dengan ini buku ini tentang berkas perkara Kolonel Abdul Latif. Ya. Nah, ini perbandingan ya. Nanti kita akan lihat fakta-fakta sejarah yang selama ini belum pernah terungkap tentang 65, dan fakta-fakta sejarah ini akan membuat teman-teman mungkin berpikir, jadi siapa sebenarnya pelakunya? Jadi siapa sebenarnya dalangnya? Apakah seperti yang pernah juga dituduh-tuduhkan kepada Pak Harto? Atau siapa? Ya, oke. Sekarang kita langsung saja dengan Bu Amelia Ahmad Yani atau Bu Amel. Ibu apa kabar? Baik, Mas. Semoga sehat Bu ya. Senang sekali bisa berkunjung lagi ke studio YKCB. Tambah usia tapi setahun lagi. Iya, terima kasih Ibu. Semoga di sisa-sisa usia kita makin bermanfaat untuk semua Bu ya. Iya. Oke, Ibu bisa mulai mungkin diceritakan tentang buku terakhir ini. Iya, karena faktor usia juga saya ingin supaya harus selesai. Jadi bapak saya itu berakhirnya tahun 65 ya. Jadi agenda tulisan bapak saya ini kan saya tulisnya catatan tulisan tangan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat Ahmad Yani, buku agenda 1958 sampai 65. Jadi di sini saya tulis semua nih. Ada Taufik, Vivere Pericoloso, Kotrar, Paran, Exploitation de Long Parlons, Kotoy, Manipul Ustek, Kudeta, Trikora, To Build the World Anew. Semua yang Bung Karno omong itu ada di sini. Pada saat rakyatnya masih miskin, rakyatnya masih buta huruf, tapi Bung Karno sudah bicara yang yang tinggi-tinggi gitu, sehingga sebetulnya mereka nggak ngerti. Cuma itu saya ingat ya, di rumah-rumah rakyat itu di atasnya ditulis Manipul Ustek gitu, di gentengnya gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak ngerti. Nah, tadi Mas sudah bilang bukunya habis kemarin, 3 box habis. Lalu saya nyari nggak ada, tapi saya bawain draft-draftnya yang saya paruh-paruh dari buku bapak saya tadi, dari agenda beliau, sehingga menjadi sebuah buku. Dan maksud saya itu saya tutup karena that's the end. Itulah akhir dari perjalanan seorang prajurit TNI yang luar biasa bagi saya, yang telah memberikan seluruh kehidupannya untuk bangsa dan negara. Itu. Jadi saya tutup itu, dan setelah ini memang saya pikir usia dan sebagainya lebih baik saya nanti lebih banyak berdoa lah kepada Yang Maha Kuasa. Barangkali kalau saya dipanggil saya siap menghadap, begitu seperti ayah saya. Tentu kita tidak berharap ibu cepat-cepat. Nggak tahu ya, semua diatur oleh Gusti Allah ya. Iya. Itulah maksud saya, dan saya siap membuka semuanya karena saya perbandingkan antara catatan ayah saya di sini dengan peristiwa 65, tapi itu kan terakhir. Saya tutup peristiwa ini dengan surat Pak Yani kepada Bung Karno tentang tuduhan keterlibatan Angkatan Darat yang akan kudeta, akan menyingkirkan presiden, dan juga Dewan Jenderal, yang dimana betul Dewan Jenderal itu kenaikan pangkat, tapi oleh PKI kan dirubah menjadi kudeta dari Dewan Jenderal, dan itu sangat ampuh sekali ya
bisa membuat Bung Karno itu percaya kepada PKI itu saja. Dan dekat dan mesra kan waktu itu dengan DNA itu. Jadi masa itu pun ya kalau bisa dibilang ya disinformasi begitu kerasnya. Dan kalau di masa sekarang itu bisa dicek soal disinformasi atau tidaknya itu sekarang banyak toolsnya. Terus zaman dulu gimana ngeceknya ya? Susah. Tapi kan orang-orang namanya tuh saya bilangnya bukan PKI, Politbiro. CCPKI. Biro khusus CCPKI itu, kalau Politbiro itu pimpinannya DNID ya. Kalau biro khusus tuh orang-orang yang memang khusus membuat propaganda, membuat ya isu-isu. Oh, memang ada orang yang khusus membuat propagandanya ya. Itu Syam Kamaruzaman. Syam Kamaruzaman. Ya, emang dia pintar bikin propagandanya dan dia menyusup kemana-mana tuh mudah ya. Oke Bu, jadi dari semua pergumulan Ibu dengan data-data, fakta-fakta tentang ayah Ibu dan peristiwa 65, apa yang bisa Ibu sampaikan? Apa yang bisa Ibu mungkin Ibu temukan at the end? Ibu kan mungkin peristiwa itu 60 tahun yang lalu. Dan Ibu mungkin puluhan tahun juga menggali tentang ini. Iya, belajar terus memang. Dan memang harus rajin membaca, melihat semua. Dan menutup buku ayah saya dari agendanya ini, pertama kalau di ITI kan belum nulis bapak saya. Terus bapak saya sekolah di Amerika, sesko juga nggak saya tulis karena memang di agendanya belum ada waktu itu. Tapi bapak saya membentuk Banteng Raiders itu untuk menumpas di ITI itu. Antara di situ ada Untung Samsuri, ya orang-orang yang nantinya berperan di peristiwa 65. Nah, kemudian dia mulai dengan Pereri di situ. Karena Pak Yani bilang sama Pak Nas kan kasat waktu itu, jangan sampai anak buah itu melawan atasan gitu loh. Itu kayak Zulkifli Lubis, Hussein dan semua itu kan melawan, artinya ya membentuk yang namanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Pak Yani itu mengatakan tidak boleh ada negara dalam negara. Saya tidak bicara elitnya, saya bicara bagian tentaranya aja ya. Kan itu tentara-tentara TNI semua yang berontak juga. Dan mereka itu dari Sumatera. Dulu belum ada Sumatera Barat, masih Sumatera Tengah. Pak Yani didapat tugas untuk menyusun itu, kata Pak Nas ke saya, yang memberi nama operasi 17 Agustus juga Yani katanya. Jadi bapak saya sendiri yang milih nama operasi militernya. Dan itu operasi gabungan pertama dalam sejarah ya, yaitu darat, laut, udara. Dan Pak Yani menyusun strategi militernya itu, operasinya itu di rumah tetangga, bukan di rumah sendiri, bukan di MBAD. Karena takut diketahui teman-teman yang memang teman Pak Yani semua, tapi ada yang berontak gitu loh. Karena Politbiro di Jalan Madiun ya. Kalau itu PKI-nya. Nah, ini yang tentara kan. Tentara yang ini yang berontak Pereri. Ya. Jadi masih miskin, nggak punya apa-apa, diragukan bisa nggak, karena di pihak PRI itu didukung oleh CIA dengan persenjataan dan dana. Sedangkan pihak kita kan nggak punya uang sama sekali. Tapi Pak Yani itu akalnya nggak habis. Jadi pendaratan tuh dengan drum-drum kosong yang diikat-ikat gitu ya. Nanti mendarat Teluk Bayur. Jadi bagaimana menguasai Teluk Bayur, bagaimana menguasai Tabing, bagaimana semua tuh diperhitungkan. Terutama daerah yang punya kilang-kilang minyak. Indonesia kan kaya waktu itu ya. Dan ada Stanvac, ada BP, ada Shell di sana ya. Banyak ekspatriat kan di sana. Itu kan harus dilindungi. Nah, terus Pak Yani mulai operasi bulan April itu mulai dari Padang dulu direbut. Dan persis sama, Padang direbut, Padang selesai langsung ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu adalah pemerintah administrasinya PRRI ya. Itu juga direbut, dikuasai dengan mudah. Nah, terus pada larilah semua kan berantakan, lalu langsung ke Dumai, Siak, terus Patning, apa itu. Nah, di situ ada Armada 7 yang nunggu. Armada 7 itu kapal induk terbesar ya, yang berisi bisa 27.000 pasukan, ratusan kapal pesawat perang dan helikopter juga. Tapi oleh Pak Yani yang nggak tahu dia negosiasinya bagaimana ya, mereka akhirnya pulang itu. Armada 7 kembali ke pangkalannya di Jepang ya. Jadi tidak ada apa-apa dan Bapak bilang bahwa TNI bisa menjaga ini semua. Ekspatriat itu. Iya, dan memang berhasil. Jadi dia dicintai ya baik dari pihak asing maupun
dan dikagumi oleh mereka bahwa ada perwira muda di Angkatan Darat yang bukan main gitu, nanjak lah gitu karirnya dipercaya dan sebagainya. Kalau membaca itu memang senang, tapi ada beberapa orang saya baca ya yang mengatakan Pak Yani melakukan pembantaian terhadap 178 warga Bukit Tinggi di Jam Gadang itu katanya. Saya bilang, loh Pak Yani itu operasi diikuti oleh produksi film nasional ya, PFN. 2 wartawan dari KR ya, dulu kan yang terkenal KR ya. Kedaulatan Rakyat. Ya, KR itu Darto dan Marmo ya ikut terus. Gak ada cerita tentang itu. Makanya kalau orang ngomong tuh buktikan dulu, jangan asal jeplak gitu ya. Kalau mau menjelekkan Pak Yani ya. Semua orang punya kelemahan, tapi jangan seperti itu. Nggak ada cerita itu. Kemudian katanya Pak Yani nempelin Pak Harto, Pak Yani mau mecat maksudnya itu semua cerita bohong semua. Itu nggak ada itu ya. Mereka itu TNI itu sangat ini kok. Solid. Sangat. Pak Gatot Subroto sayang, Pak Nas sayang, nggak ada orang yang tidak suka Pak Yani ya. Anyway, kemudian setelah itu Pak Yani berhasil balik. Pemberontak menyerah ya, tentara-tentara yang menyerah. Kemudian beliau membuat reorganisasi Angkatan Darat besar-besaran ya, kan dulu masih gak karu-karuan gitulah, baru merdeka ya. Nah setelah itu Bapak dikirim, namanya juga misi Yani, beli senjata ke Inggris dan Eropa Timur, Yugoslavia, Polandia sana 3 bulan pergi. Ternyata persenjataan itu untuk merebut Irian Barat gitu loh. Dan kemudian berhasil kan Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia, kalau nggak salah provinsi yang ke-26 waktu itu. Dan yang menghadiri bendera Belanda turun dan bendera RI dan United Nations naik, itu bersamaan itu Pak Yani yang mewakili pemerintah. Jadi ada, dan waktu beliau jalan inspeksi itu pasukan perdamaian PBB-nya dari Pakistan. Terus dibilang Pak Yani itu ada si Untung itu. Karena Untung ada Pak Benny Murdani itu semua ikut di Sumatera, ikut di Irian Barat ikut. Jadi mereka itu sudah biasa bareng-bareng gitu loh. Jangan dibilang ini didikannya Soeharto, ini didikannya enggak, mereka bareng-bareng semua. Dan kemudian udah Irian Barat selesai, nggak ada istirahatnya, duitnya habis, konfrontasi sama Malaysia. Itu Dwi Kora kan, Dwi Kora pengiriman besar-besaran pasukan. Terus sukarelawan dilatih berperang pegang senjata dari Cina ya, senjata Chung. Itu di Lubang Buaya, yaitu Garwani dan Pemuda Rakyat. Semuanya tahu itu ada latihan itu. Dan ibu-ibu perempuan-perempuan di Jakarta semua pegang senjata waktu itu. Mau perang lawan Malaysia. Nah Pak Yani itu di buku agendanya yang saya tulis draft-draftnya ini, itu isinya adalah nggak ada duitnya, cuma dihitung terus sama bapak saya. Perlukan duit sekian, tapi kasihan deh. Terus kekuatan Inggris, kekuatan India yang membela Malaysia maksudnya, ada di belakang Malaysia, Sarawak, itu kan semua kan di bawah negara persemakmuran, namanya Commonwealth ya. Jadi itu kan pasti membantu. Jadi mungkin Pak Yani itu ya suruh perang tapi duitnya nggak ada. Lawannya kaya-kaya. Ya sudah banget gitu. Jadi ada sedikit kesulitan. Nah, sementara begitu Pak Yani membuat semua di buku agenda itu catatan, PKI mulai menyebarkan isu-isu tadi. Dewan Jenderal itu. Dewan Jenderal. Nah, dibilang Pak Yani Dewan Jenderal itu nggak ada, tapi Bung Karno nggak percaya karena yang bikin pidato Bung Karno waktu itu Nyoto dari Biro Khusus PKI. Terus DNIT tentu ya karena Menko dia dan wakil ketua MPR di kabinet itu. Kemudian siapa satu lagi yang juga berperan, salah satunya ini Latif nih. Kenapa? Saya rasa ya Bu, saya juga nggak tahu, tapi Latif ini pernah dimasukkan ke dalam Bapak Senus Dewan Jenderal itu, naik pangkat dari kolonel ke brigjen. Nah, Pak Gatot Subroto sebagai pimpinan rapat tidak setuju. Khusus yang Pak Latif? Enggak, hampir semua yang bisa naik cuma Ibnu Sutowo sama Pak siapa ya? Ada 2 yang bisa. Yang lain tuh nggak ada yang masih utang duit yang dan sebagainya gitu ya. Nah, yang Latif tuh terakhir namanya Gatot Subroto cuma bilang ini nggak cukup pengalamannya gitu. Nah, mungkin kan marah ya, jadi tulisan Dewan Jenderalnya aja yang dia ambil gitu. Padahal itu Wanjakti sebetulnya. Nah itu yang kemudian digodok sama
Syam Kamaruzzaman, di mana Syam itu menjadi orang paling dekat dengan DNID dengan Bung Karno gitu loh. Jadi dia sebagai penghubung. Dan Syam juga bilang nanti kalau perebutan kekuasaan itu ada 75.000 pasukan yang siap membantu. Kemudian peralatan berat dari Siliwangi akan keluar. Jadi mereka semakin yakin gitu. Nah, isu Dewan Jenderalnya sementara Pak Yani rapat konfrontasi yang di sini Bung Karno sakit tahun 64 itu pingsan. Kemudian Aidit manggil dokter-dokter Cina ya. Nah, dokter Cina kan ngomong Cina sebenarnya apa. Nah, dokter kepresidenan tuh nggak ngerti dan tidak diberitahu apa sih penyakitnya atau obatnya itu apa. Ternyata dia kan sakit apa sih, batu ya, kencing batu ya kalau nggak salah. Pakai pingsan. Nah, pingsannya Bung Karno itu dibuat oleh DNID. Kalau Bung Karno wafat, kan jadi begitu. Kalau Bung Karno wafat, yang akan ngambil alih adalah Angkatan Darat, gitu. Dibuatlah lagi wacana, narasi, isu propaganda yang sangat ini digarap juga oleh Subandrio. Subandrio waktu itu kan wakil perdana menteri 1, merangkap menteri luar negeri dan intelijen BPI, Badan Pusat Intelijen itu yang pegang Subandrio. Yang tadinya ada Overlooker Army Friends, The Gilchrist dan sebagainya itu hilang. Isunya cuma 2, sakitnya Bung Karno dan Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kudeta. Nah, jadi selama Bapak saya nulis ini menulis strategi perang. Iya, ada peristiwa yang bikin Bung Karno paranoid ya. Jadi peristiwa itu adalah di Aljazair tahun 65 bulan Agustus kalau nggak salah. Boumediene dari Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan dari Ben Bella. Di situ Bung Karno takut sekali. Jadi di dalam buku agenda Bapak saya itu tiap kali rapat ditulis Aljazair kudeta, Ben Bella di kudeta. Itu aja. Itu beberapa kali ya. Kemudian Bung Karno marah juga ketika dia pidato tentang Malaysia. Dia nyumpahin Tengku Abdurrahman Perdana Menteri dan sebagainya. 1 minggu kemudian setelah dia pidato yang keras itu, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena apa? Karena Inggris punya hak veto ya. Jadi mudahlah marah dia, Indonesia keluar dari PBB. Itu dicatat. Catatan yang penting tuh itu sebetulnya. Jadi, dan itu ada di dalam agenda Bapak. Ada semua. Jadi ada di sini. Dahsyat. Jadi itu ya keluar dari PBB, Bung Karno sakit, kudeta Pak Yani katanya, kudetanya Ben Bella oleh Boumediene itu menjadi isu yang justru itu lupa dia sama yang lain. Malaysia mau bagaimana lupa karena udah keluar dari PBB udah marah-marah. Nah, kelemahan Bung Karno apa sih? Kelemahan dia apa yang paling kelihatan? Perempuan kan? Nah, kasih aja terus. Ada yang cerita sama saya sampai dia nggak bisa berpikir jernih lagi gitu. Ini Yani mau kudeta, udah marah sama bapak saya. Jadi di peristiwa-peristiwa tahun 64 tuh terasa kok jauh. Artinya kan anak mas katanya, dan memang saya lihat dekat ya. Pernah mampir ke Taman Suropati, saya pernah ketemu Bung Karno di salaman waktu itu ya, bawa istri barunya yang Haryati dan sebagainya, bawa band namanya ABS asal Bapak Senang. Itu adalah momen-momen yang masih erat antara Bung Karno sama bapak saya. Tapi setelah itu enggak, karena sudah dipengaruhi nih orang-orang Politbiro dan Biro Khusus PKI, Komite Sentral. Nah, si Untung adalah dari Pas Pampres, meskipun dulu dari Banteng Readers ya. Kan setelah Irian Barat tuh dia diambil karena orangnya kan gempal, mungkin gimana berani perang ya, dijadikan Cakrawira Pas Pampres. Nah, di sana ada 3 perwira nanti yang ikut dalam pengkhianatan ini dan disusunlah ya. Kalau saya lihat di berita ini yang dijadikan Dewan Jenderal itu karena akan melakukan kudeta terhadap Paduka Yang Mulia Presiden Panglima ABRI Bung Karno terancam karena ada Dewan Jenderal yang akan mengkup kedudukan presiden. Dewan Jenderal terdiri dari Jenderal-Jenderal Nasution, Ahmad Yani, Suparman, Sutoyo, Suprapto, Haryono MT, dan Panjaitan. Tentu listnya tuh itu. Nah, kemudian
dibentuklah pasukan-pasukan ini yang akan menyebut para jenderal adalah Pasopati ya. Jadi dia pakai dari dunia pewayangan semua. Nah, ada satu pidato Bung Karno yang namanya Bhagavad Gita ya, kalau nggak salah Bhagavad Gita ya, tanggal 30 September dalam satu musyawarah teknologi kalau nggak salah di Istora, yang dia terima surat dari Untung apa dari Untung apa dari Latih para pergerakan akan dimulai malam ini gitu ya. Katanya dimasukkan ke saku, setelah dia baca dia mantuk-mantuk dia masukin ke saku. Itu ada tuh di buku-buku beberapa. Dan bersetuju akan terjadi itu. Nah, Bhagavad Gita itu adalah di mana Krishna dan Arjuna berbicara, ragu-ragu masuk ke peperangan Bharatayuddha karena harus melawan saudara sendiri gitu. Nah, di situ Bung Karno pidatonya adalah jangan kau takut untuk membunuh meskipun dia adalah saudaramu sendiri. Nah, pidato itu hilang Mas setelah TAP MPRS nomor 33 ya, tahun 67 dicabut. Semua tentang Bung Karno tidak ada lagi. Kecuali buku-buku tentang Bhagavad Gita maksudnya? Enggak, tentang dia dulu saya ikut demo misalnya gantung Soekarno, Adili Soekarno. Enggak ada ya? Enggak ada, bersih sekarang. Di internet maksudnya Bu? Iya, enggak ada. Di Google enggak ada, semua bersih. Berarti betul-betul namanya dibersihkan gitu ya. Siap. Tapi enggak bisa Mas, ini bukti di sini. Ada yang tercetak gitu. Di sini juga ada. Jadi, ini catatan Pak Yani yang memang dekat dengan Bung Karno. Pak Yani kan nulis ke Bung Karno, kami selalu dituduh kan bahwa kami mata-mata Amerika mau menyingkirkan presiden. Berapa kali info tersebut diberikan dan Bapak mulai percaya. Nah, kata-kata Bapak mulai percaya itu saya garis bawahi. Kemudian saya ikuti Mas dari tanggal 30 September sampai 6 Oktober. Di mana dia? Panglima tertinggi ABRI-nya absen Mas. Tidak ada perintah, tidak ada apa-apa. Nah, berarti ya apa artinya semua yang ada di pundak dia itu? Apa artinya tongkat komando sebagai panglima tertinggi ABRI? Nggak ada. Dia malah berada di tanggal 1 di di Halim bersama dengan Suparjo yang Brigjen. Nah, si Brigjen ini juga udah ngomong kalau perlu tentara tambahan saya datangkan dari Kalimantan Barat. Padahal itu dia kan mestinya tempur melawan Malaysia. Enggak. Dia bolak-balik ke Jakarta. Ketemu Bung Karno di istana. Tapi hari itu tanggal 1 karena melihat situasinya berubah, Bung Karno kan bilang kok kita bisa kalah. Kan dia dimarahin. Dan dia terus nggak tahu pada bubar kan karena gara-garanya 7.000 personel nggak ada, kendaraan lapis baja nggak keluar, nggak punya apa-apa. Nah, disitulah Untung lalu bikin yang dekret Dewan Revolusi jam 1 ke setengah 2 bahwa kabinet kabinet Wikora demisioner, dia bilang semua yang berpangkat di atas letnan kolonel harus turun sama dengan dia atau di bawah dia. Disitulah Pak Harto bilang ini kudeta. Nah, kudeta, Pak Harto manggil siapa coba? Sarwo Edi yang dia panggil kan dari PRPKAD, ambil alih RRI, ambil alih telekomunikasi. Karena apa? Pak Yani, Sarwo Edi, Pak Harto itu bareng-bareng dari revolusi. Kenapa Pak Harto nggak manggil yang lain, ya kan? Kenapa harus Sarwo Edi? Karena apa ya? Mereka sudah tahu perang gerilya bareng-bareng. Itu jadi dan semua menyerahkan ke Pak Harto waktu itu kan. Ibu, ini kan berita persidangannya Alatif ya? Yang ada 6 jenderal itu ya, disebutin di situ 7, 7 ya? 7 jenderal. Yang Dewan Jenderal ya? Iya, ini Dewan Jenderal. Nggak ada nama Pak Harto sih? Nggak ada. Dulu di salah satu ini ada list lagi nanti, ada satu lagi namanya Sukendro. Tapi, Ahmad Sukendro. Iya, cuma bapak saya dulu sering nyebutin nama beliau, tapi saya nggak tahu ini siapa sih Sukendro. Nggak taunya di sini beliau adalah intelijennya Angkatan Darat. Saat itu sedang di Cina, di Peking. Oh gitu ya. Ngapain dia sana? Itu perlu dicari itu kenapa? ada penjelasannya. Ya, karena dia masuk dalam list yang akan diculik. Tapi ternyata enggak ya? Enggak, mungkin enggak jadi ya. Iya. Jadi sakitnya Bung Karno dan Dewan Jenderal itu isu yang sangat oleh biro khusus tadi untuk menyerang Pak Yani Angkatan Darat ya. Dan ternyata tidak mampu. Jadi terasa sekali Bu ya, Ibu meneliti ini semua terasa sekali fitnah. Oh iya. Kata kuncinya fitnah berarti. Yang dibuat dan disebarkan oleh Biro Khusus iya. PKI. Misal kalau sekarang nih Mas, maaf ya, keturunan anak-anak PKI nggak ngerti apa-apa, mau dia nggak dilibatkan toh.
Dan mungkin mereka tidak mengkaji seperti ibu. Loh, iya. Ibu puluhan tahun mengkaji Membaca ini, meneliti saya, ini. Iya. Tapi saya dimulai dari tulisan bapak saya dulu. Dan itu sumber yang sangat primer. Iya, karena di situ bapak saya mengatakan kami dituduh ini dan akan menyingkirkan presiden. Dan lama bapak mulai percaya. Kata-kata percaya, oh ya ini mau kudeta. Kebetulan Aljazair ada kudeta tahun 65. Itu yang membuat Bung Karno semakin paranoid gitu loh. Yang di Aljazair. Ya. Aljazair itu yang bikin Bung Karno paranoid karena jangan-jangan sebentar lagi ini ngambil alih gitu. Padahal enggak. Orang tidur biasa dibangunin mau dibunuh gimana? Siap, baik Ibu. Mungkin diminum dulu Bu. Silakan. Ya, teman-teman, jadi tadi itu terkuak ya. Jadi kata kuncinya adalah fitnah yang terus dibuat dan disebarkan oleh Biro Khusus PKI itu. Ini penting ya karena hari-hari ini juga hal ini juga sebenarnya nggak jauh juga terjadi juga. Banyak fitnah bertebaran di sekitar kita. Nah, teman-teman, sebenarnya sejarah itu adalah peta untuk masa depan, untuk membaca masa depan. Kalau kita tidak memahami sejarah, maka akan sulit bagi kita melangkah ke masa depan. Nah, peta ini sudah dibuat dengan penelitian berpuluh tahun. Kejadian ini 60 tahun yang lalu dan Bu Amel melakukan penelitian tentang kejadian yang menimpa ayahnya dan pahlawan revolusi yang lain itu juga puluhan tahun dari berbagai sumber, dari semua buku yang ada beliau baca, dari dokumen-dokumen yang ada beliau teliti. Dan ini menurut saya apa yang dibuat oleh Bu Amel, buku ini dan buku-buku yang lain yang pernah dibuat oleh Bu Amelia itu adalah sumber sejarah yang sangat penting dan mungkin paling kredibel, sangat kredibel karena berasal dari tadi sumber tulisan tangan, sumber primer, tulisan tangan yang ditulis oleh Pak Yani sendiri. Iya kan, dahsyat sekali teman-teman. Jadi semua buku-buku Bu Amel ini layak sekali untuk kita jaga, kita kontenkan mungkin kita jaga dan terutama kaum muda karena Bu Amel juga sudah 70 tahunan 77. Kita berharap kaum muda juga mau mempelajari ini karena karena itu tadi supaya teman-teman kaum muda nggak kehilangan peta untuk masa depan. Nah, teman-teman, bersama kita hadir para pengurus dari YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Di sana ada Pak Bambang, nggak usah dilihatin ya. Ada Pak Bambang, ada Pak Lukman, ada Pak Tawaf, dan ada Pak Nur Johanuh, dan ada Pak Bakarudin. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan kepada pengurus YKCB jika ingin ada yang ditanyakan ke Bu Amelia. Nah. Tapi kalau dokumen Gilchrist itu memang awal-awalnya itu loh Pak. Tadinya kedutaan besar Inggris dibakar massa oleh Gerwani dan Pemuda Rakyat. Pak Yani kan mengamankan dubes dan seluruh stafnya ya. Nah, besoknya itu Gilchrist itu ngirim karangan bunga ke Pak Yani sambil mengatakan terima kasih dari saya seorang Negolim gitu ya. Gilchrist itu kertas kecil itu dipakai oleh Biro Khusus Syam Kamaruzaman sebagai apa namanya? Gitu, kerjasama kita. Iya, our local army friends. Tapi kan tidak berkembang itu, tidak berkembang. Akhirnya yang ada hanyalah sakitnya Bung Karno, yang dia pingsan, dan Dewan Jenderal. Dua itu aja isunya. Dan di sini Pak, kalau mereka rapat-rapat itu selalu omongannya begini, bahwa Jenderal Yani adalah pengkhianat dan akan dihadapkan kepada Bung Karno sebagai pengkhianat negara. Jadi dia merasukkan orang-orangnya biar tambah percaya bahwa Pak Yani itu pengkhianat gitu. Nah, di sini kan mereka bergerak jam 4.04, bergerak mengambil jenderal-jenderal, bisa dibawa hidup atau mati. Jadi kalau yang melawan kayak Pak Yani ditinju kan sakratnya langsung tembak. Tapi kalau yang lain kan dibawa hidup-hidup ya, kayak Pak Prapto, Pak Toyo, Pak Parman, Tendean itu kan hidup-hidup. Pak Panjaitan ditembak, Pak Yani ya, sama Pak Haryono MT ditembak di rumah. Jadi lagi-lagi fitnah ya. Iya. Sumbernya semua fitnah ya. Hanya dari seperti itu bisa terjadi sebuah pergolakan yang luar biasa di tanah air ya, terjadinya pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya yang mimpin tuh Biro Khusus dan apa tadi saya bilang
Biru, ada CC, dua. Politbiro. Politbiro. Di Cina kan juga namanya Politbiro di sana yang berkuasa. Iya sama. Iya, iya. Bung Karno marah. Bung Karno setuju angkatan kelima buruh tani dipersenjatai, tapi Pak Yani bilang sudah ada Babinsa, Hansip dan sebagainya untuk apa gitu. Ada darat, laut, udara, kepolisian, mau ditambah lagi buruh tani suruh bawa senjata. Nah peristiwa itu Pak di Simalungun, Sumatera Utara itu awal. Ya Bandar Beci itu awalnya karena Pelda Sujono kan dibacok kepalanya oleh PTI Barisan Tani, itu kan underball-nya PKI kan. Pak Yani marah tapi yang lain diem aja, Bung Karno diem, tapi Pak Yani yang ngambil alih itu karena dia pimpinan Angkatan Darat, itu kan Pelda ya. Sekarang ada ini kok, jadi pahlawan juga sih, kasihan lah. Dia kan ngawasin hutan di situ kebun ya, kebun karet dan itu kebun karet kalau nggak salah. Ada di catatan hanya satu Pak, ada dua kalau nggak salah, itu tentang ada kata-kata mendahului daripada didahului. Kalau saya lihat di film G30S itu ada kata-kata PKI ya, kalau nggak salah Aidit bilang mendahului daripada didahului. Jadi mungkin waktu rapat itu si Aidit ngomong itu ditulislah sama ayah saya, dan kemudian ada kata-kata begini, kalau militer angkatan diserang oleh Inggris, yang untung adalah PKI gitu. Tapi cuma penjelasan gitu-gitu aja Pak. Jadi saya nggak bisa menjabarkan lebih lanjut. Yang ngomong itu siapa, bapak saya atau Aidit saya nggak tahu. Tapi ditulislah sama ayah saya. Didahului atau mendahului itu ada di film. Jadi PKI mendahului. Tadinya kan mau diadakan mau dibikin tanggal 5 Oktober pas hari ABRI. Tapi lebih baik kita mendahului. Jadi tanggal 1 Oktober mulailah ini tadi. Pengambilan jenderal-jenderal, dan mereka selalu mengatakan ya para jenderal ini akan dihadapkan pada Bung Karno. Padahal enggak Pak, itu hanya omongan di sini sebagai pengenah. Satu lagi kata-kata Nekolim. Waktu itu bapak saya buka transmigrasi angkatan darat di Lampung. Nah ini kan orang prajurit tadi udah sepuh ya, mau bilang neokolonialisme, imperialisme kan angel Pak. Neokolonial kata bapak saya, ketawa ya. Lalu ditulis sama saya Nekolim biar gampang. Dan itu menjadi kata yang baku sampai hari ini. Terus Bung Karno pidatonya gini, ini loh Yani sekarang membuat supaya orang bisa ngomong dengan benar, dia tulisnya sekarang Nekolim. Itu karena Bung Karno Pak Yani orang kesayangan gitu ya. Nekolim itu sampai hari ini menjadi satu kata baku kan Pak, yang artinya neokolonialisme, imperialisme. Itu sebenarnya dari daerah transmigrasi angkatan darat, karena prajuritnya nggak bisa ngomong neokolonialisme itu sulit ya. Nekolim, jadi gitu. Nekolim itu ada di dalam catatan agenda Bapak? Ada di ini. Oh, di situ ini ada. semua kan kata-katanya Bung Karno semua. Ditulis juga ya? Iya, yang orang tuh nggak ngerti waktu itu. Jadi bapak saya itu tahu Pak. Makanya pengawalan ditambah batalion polisi militer ditambah Pak. Kemudian selalu dikasih nasihat, tapi saya tahu betul kekuatan mereka gitu loh. Bapak saya itu kan mungkin agak sombong loh ngomongnya, tapi percaya dirinya tuh sangat keras ya, bahwa nggak mungkin lah. Kalau itu ya, kalau ngambil nggak mungkin di jalan mungkin ya, nggak waktunya orang tidur atau bagaimana. Itulah kesalahan bapak. Dan malam itu semuanya suruh pulang tuh Bapak. Biasanya ada yang piket, ini nggak ada yang piket. Cuman bapak, anak-anak sama pembantu 2 perempuan sama 12 orang dari garnison anak buahnya Latif. Jadi ya memang Tuhan memang manggil ya. Gitu. Jadi ada Pak. Yang tadi yang jaga anak buahnya Latif. Iya, yang garnison itu. Yang 12 orang. Yang jaga di rumah. Ya penjagaan. Tapi kan dia dilucuti sama Cakrawirawan. Senjatanya tuh diambil. Karena mereka lihat yang turun kan Cakrawirawan duluan, baru antek-anteknya di belakangnya gitu, ratusan ya. Karena Cakrawirawan, wah Cakra gitu loh. Kalah di bawah. Kalah Pak. Dulu Cakrawirawan itu boleh minum bir loh Pak.
Iya. Waktu pesta di rumah Pak Yani Slametan tuh dia minumnya bir. Tentara yang lain lagi dicari aja minumnya teh doang sama air. Spesial ya Cakrawirawa. Sangat spesial. Untung tuh. Untung. Iya, tapi habisnya juga luar biasa. Gitu Pak. Jadi Om Bardi nggak ada ya pada malam itu? disuruh pulang sama bapak. Ada dia disuruh pulang. Semua disuruh pulang. Gila lah ya, saya nggak tahu. Gila lah ya. Iya nggak tahu kenapa. Biasanya ada yang piket juga ada biasanya CPM itu. Ini kok bisa nggak ada siapa-siapa, cuma anak-anak aja sama bapak. Dengan rumah tidak terkunci karena ibu nggak ada. Ibu bentar. Karena senioritas Pak Yani itu sangat menghargai senioritas, apalagi sama-sama zaman revolusi dengan Pak Harto, Sarwo Edi. Jadi ketika gini loh, orang selalu mengadunya tuh gini, yang sekolah duluan sesko kan Pak Yani tahun 5. Pak Harto kan baru tahun 60-an. Jadi kan pendidikan itu penting ya, di angkatan darat juga penting. Jadi orang yang sudah ngambil sesko, sudah War College di Inggris, jadi sudah Bapak dan Pak Yani itu kan bahasa Inggris jago, bahasa Belanda halus, bahasa Jepang bisa. Dia memang sering menjadi juru runding dulu antara Belanda, Jepang, karena memang jago beliau itu. Jadi banyak dipakai itu loh. Dan Pak Yani kan orangnya percaya dirinya itu sangat tinggi. Tahu kamu ada apa, hati-hati kamu mau dibunuh. Dipelengosin aja ada yang ngomong kayak begitu. Saya sering dengar tuh lagi makan bareng-bareng, oh hati-hati kamu nanti begini. Ibu saya lebih tahu lagi, ibu saya tuh selalu kayak politisi gitu loh. Mengingatkan ya, kamu akan diganti oleh mursid gitu. Tuh ibu saya ngomong gitu. Dan Pak Gandhi bilang sama Bung Karno ya, salah satu saya baca, kalau Bapak nggak suka Pak Yani diganti aja, kan gampang, kenapa harus dibunuh, kan begitu. wow. Iya, kenapa nggak diganti aja kan? Yani kamu besok Yang juga. bilang begitu adalah Pak Gandhi ngomong sama Bung Karno. Kan Sugandi itu mantan ajudan kan, ajudan Bung Karno kan. ada pertanyaan kenapa harus dibunuh. Enggak, Bung Karno kan bilang, apa itu Dewan Jenderal, dia udah benci sama bapak saya. Terus Pak Gandhi bilang, loh, buat presiden kan gampang, kalau udah ini ganti aja kan begitu. Ya, yang lain-lain juga begitu, kenapa harus dibunuh ya kan? Pak Yani itu menempatkan Pak Harto di Caduat ya waktu itu ya namanya ya. Sepertinya itu kecil waktu itu ya. Tapi kan itu cadangan kan, strategi cadangan, berarti punya peran penting ya. Dan ketika 1 Oktober, nah itulah berubah menjadi penentu Republik. Ya, jadi sebenarnya standing order itu sudah ada dan Pak Yani memang menunjuk orang yang dia percayai. Iya. Karena sejak zaman revolusi sudah bersama beliau ya. Iya, dan lebih senior. Lebih senior dari Pak Yani juga sedikit ya. Iya, mungkin setahun kalau nggak salah bedanya. 2 tahun ya. Mungkin dari segi pendidikan Pak Yani memang unggul lebih ya. tinggi. Iya. Kan sekolahnya sekolah Belanda. Iya. Dididik sama Jepang, ya kan, jadi memang lebih unggul lah dalam arti pendidikan ya. Tapi Pak Yani nggak pernah sombong kok, biasa aja. Tapi senioritas tuh sangat dihargai. Jadi tindakan di Amerika ya. Ya, saya sekolah di Amerika, kemudian War College di Inggris. Iya, 6 bulan. Jadi tindakan Pak Harto mengambil alih kepemimpinan tentara Angkatan Darat pada saat itu benar Bu ya? Nah, buktinya semua ngumpul di Kostrad. Iya, itu buktinya. Iya, betul. Panas lah tuh Kostrad semua. Nggak ada yang ke MBAD, MBAD kan kosong. Dan sudah habis diambil semua pejabat terasnya kan. Jadi semuanya ngumpulnya di Kostrad. Termasuk Pak Nas semuanya. Dan kemudian Pak Harto menelpon satu-satu para panglima, ya mereka ikut. Yang tidak cuma Omar Dhani kan. Dia menyatakan berdiri di belakang gerakan 30 September. Pak, yang kasih nama gerakan 30 September itu Aidit loh. Oh iya. Di sini ada. Jadi tanya, apa ini nama gerakannya nih, katanya para pengkhianat. Gerakan 30 September. Tanggal 29 dia kasih tahu. Ya, jadi Aidit yang terus dibilang PKI nggak terlibat. Itu saya tahu kan. Emang Aidit siapa? Emang dia siapa? Di Nusantara. Oke, Bu. Jadi fakta bahwa semua perwira saat itu berkumpul di Kostrad pada 1 Oktober dan seterusnya ya. Berarti memang
udah menjadi semacam kebiasaan bahwa ketika Menpangat tidak berhalangan, maka cadangannya yang maju adalah Pak Harto, iya, gitu kan? Yang menggantikan Pak Harto ad interim ya. Interim, selama Bapak absen ya. Absen. Di luar negeri. Kalau dalam negeri mah enggak. Oh gitu. Iya, kalau dalam negeri enggak. Dan karena pada kenyataannya kan menghilang, bahkan diculik pada saat itu kan. Ya maka wajar jika kemudian diambil alih kepemimpinannya oleh Majen Soeharto gitu. Makanya ketika Bung Karno memanggil para panglima termasuk siapa namanya Pak Umar segala ke Halim. Halim dia kan di Halim waktu itu. Pak Harto bilang kita sudah kehilangan 6 jenderal, jangan ada yang lagi yang hilang gitu. Jadinya nggak boleh. Oke. Ya, nah kalau Pak Mursid itu mungkin memang dia dekat sama Bung Karno, tapi ketika saya baca di mana Bung Karno bilang gini, para jenderal itu diperlakukan dengan sopan, matanya ditutup dan sebelum menembak mereka minta maaf dulu lah gitu kan. Terus Pak Mursid nangis. Terus Pak Mursid nggak mau gantiin Pak Yani itu. Saya juga ikut. Pak Mursid bilang dia bilang sama Pak Nas katanya kok Bung Karno ngomongnya seperti itu gitu loh. Katanya Bung Karno bilang kan ditutup matanya dengan mereka dengan sopan dan pakai minta maaf segala gitu sebelum dibunuh gitu. Pak Mursid nangis kan, disuruh ganti dia nggak mau. Gantiin Pak Yani sebagai Menpangat. Iya, dia mau gantiin. Dan ibu saya juga bilang, ini yang gantiin kamu ini gitu. Mursid. Wow. Gak tahu ibu saya tahu dari mana saya, tapi ibu saya kan sangat politisi ya mungkin. Kalau saya kurang lah. Mungkin sesama istri-istri. Iya, banyak bergaul ya. Iya. Bergaul di luar lingkaran Pak Yani kan ada juga ya mungkin. Dan itu diceritakan oleh Pak Mursid di bukunya atau gimana? Iya, saya baca di salah satu saking banyaknya informasi ini kan paling banyak informasi 65 ini kan luar biasa sekali. Dipelintir kalau saya berdiri tegas di atas tulisan Pak Yani, dari situ saya mulai. Kalau orang lainnya cuplak-cuplik gitu ya. Dengan sumber yang karuan. Iya. Ya, ini makanya menjadi penting sekali teman-teman buku-buku dari Bu Amelia Ahmad Yani ini karena berpegang teguh pada satu yang pasti, yaitu tulisan tangan agenda. Iya, tulisan bapaknya gitu. Kalau yang lain mungkin campur-campur dan dipelintir. Dengar sini, dengar sana, dengar sini. Kemudian dipelintir untuk memojokkan salah satu pihak tertentu. Gitu. Oke. Jadi kan saya tadi bilang ibu saya itu lebih politisi ya daripada bapak saya. Setiap hari kalau makan siang, Pak zaman itu kan makannya mesti bareng-bareng keluarga itu, nggak kayak zaman sekarang ya. Jadi tiap hari ibu nunggu cerita bapak saya apa nih hari ini gitu kan. Bapak saya cerita tadi di kantor begini. Bapak saya itu nurut sekali sama ibu. Memang ibu saya itu kayak guru gitu ya. Nah kalau nanti bapak saya mulai dengan the hair gitu. Terus akhirnya bahasa Belanda udah oudeheer, dia ngomong Belanda sama ibu. Artinya oudeheer itu adalah bapak yang kita hormati, itu Bung Karno maksudnya. Jadi kedekatan itu kadang-kadang Bung Karno nelpon ke rumah, tetap minta bapak datang dan sebagainya. Ibu saya pasti punya apa sih Pak namanya? Intuisi. Selain intuisi, dia juga punya teman-teman yang mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman yang dia nggak cerita siapa, tapi kamu besok mau diganti sama Mursid. Ini begini, pakai orek api itu loh mas. Begini. Besi kuih. Saya sih nggak ngerti. Hebat ya Bu Yai. Ibu saya itu ibu saya itu sangat sangat ngerti keadaan. Dan Pak Yani itu ya cerita aja enak sama ibu. Tapi kalau yang agak rahasia, mereka akan bicara dalam bahasa Belanda gitu. Dan ibu belum memahami, nggak ngerti? Ada 1-2 ngerti. Oudeheer itu. saya waktu bertugas di Bosnia, saya suka dinner sama duta besar Belanda kan. Dia lahirnya di rumah sakit Cikini Pak, itu dubesnya itu. Jadi dia bilang dulu kalau orang tua saya mau bahasa rahasia dia ngomong Indonesia, jadi saya nggak ngerti. Kalau saya orang tua saya ngomong Belanda, jadi saya nggak ngerti gitu ya. Saya tanya apa sih arti oudeheer? Apa artinya oudeheer? So that's French dia bilang kan. Tapi itu bahasa Belanda yang sangat tua dan sudah tidak dipakai. Mau nyari di Google udah nggak ada gitu kali ya. Oudeheer itu artinya bapak yang sangat dihormati. Saya tahu. Saya kalau ngomong sama teman-teman oudeheer gitu ya. Wow, ini cerita menarik ini. Itu
Jadi kalau saya lihat sih Pak ya, pemimpin-pemimpin kita, presiden dan itu masih ada apa Pak, ada noda-noda hitam ya dalam diri mereka. Misalnya penculikan aktivis, terus apa banyak lah ya, mesti banyak punya noda-noda hitam. Makanya kalau menulis sejarah ulang kan sulit. Terus yang kedua Pak, anak-anak kita tuh nggak suka baca, maunya nonton gitu. Coba dikasih buku kayak gini, mana mau diapaan nih gitu kan Pak. Mereka nggak suka. Beda dengan di luar negeri, library itu di mana-mana. Di Indonesia tuh sekolah perpustakaan adanya buku yang tipis-tipis kan Pak. Dia nggak suka baca. Nah, bagaimana membuat anak Indonesia itu suka baca? Kalau dia baca Pak, lalu sejahtera hidupnya, pagi sekolah sudah makan misalnya, terus tidak nyebrang sungai pakai ketek atau apa, itu kan mereka masih bergelut ya dengan alam ya Pak ya. Harusnya kan tidak. Nah ini karena negara kita korupsinya sih Pak yang terlalu besar sehingga nggak bisa Pak ngurusi 280 juta, itu sulit sekali. Korupsi Pak. Sekarang saya lihat Pak ya, gaji orang di sini berapa sih? ASN 5 juta misalnya. Bagaimana bisa hidup sih Pak dengan 5 juta di kota seperti ini? Nggak mungkin. Tapi masih seperti itu akhirnya, kalau bisa nyolong kenapa enggak gitu. Kalau ada kesempatan kenapa tidak, kan langsung begitu. Dan pimpinannya pada ngajarin juga caranya. Tadi kita ngomong soal MBG aja kan ngitungnya mumet ya Pak, 2000 perak kali sekian itu kembali katanya. Pak. Jadi saya tanggung jawab pemerintah itu memang pendidikan itu dan kesehatan itu nomor 1 Pak. Kalau itu enggak, wah susah Pak. 280 juta loh diurusi. Ya, jadi makanya saya tadi tekankan, ingat ya, saya tidak bicara PKI sebagai sebuah partai, tapi saya bicara biro khusus. Apa politbiro itu adalah Pak, ujungnya dari PKI itu yang berperan tuh ini Pak. Kalau mau kudeta nggak tahu, yang 3 juta itu kan nggak tahu. Sekarang keturunannya saya lihat di YouTube ketawa-ketawa, bangga menjadi orang-orang yang nggak benar gitu ya. Tak kenapa pengetahuannya nggak ada Pak. Yang dia lihat itu kan selalu yang di opposite gitu loh. Kalau saya bicara yang benar misalnya dari sini, dia nyarinya nanti yang lain gitu. Karena selalu ada yang bumbuin. Mungkin mbahnya, buyutnya itu orang ngono putuku mbiyen ngene. Nah, jadi kan dia merasa dulu aku di penjara, dulu aku disiksa, kan gitu ya. Padahal yang saya lihat Pak ya, saya ke Pulau Buru enggak ada, malah Pulau Buru itu menjadi lumbung pangannya Maluku. Karena situ orang-orang Jawa yang dipindah ke sana kan semuanya pinter nandur kan Pak, nanam padi. Jadi menjadi pusat lumbung pangan Maluku itu justru di Pulau Buru Pak. Tempat para kelompok B ya, Tapol B kalau nggak salah kan mereka nggak diburu. Kalau yang tinggi-tinggi kan masuk Mahmiluk semua. Apakah dihukum mati, penjara seumur hidup, apa langsung tembak mati. Kalau yang tentara langsung tembak mati Pak. Kayak Latif malah nggak, dia cuma dihukum seumur hidup. Tapi kakinya kan kena peluru dan nggak disembuhin, didiemin sampai busuk dulu. Nah kalau siapa namanya Pak? Omar Dhani, Brigjen Brigjen itu mengkhianat betul kalau itu. Nah dia lari sana lari sini setahun kan Pak, sampai dari Halim nanti sampai ke Priok, dari Priok kemana lagi setahun. Anaknya namanya Mas Giarto, jadi dokter tapi dokter gigi. Dia cerita sama saya tiap sore dia dijemput tentara di setrum. Bapakmu di mana? Dia kan nggak tahu bapaknya ngumpetnya di mana kan. Akhirnya oleh tim Kalong kan ketemunya di langit-langit rumah gitu kan. Di Halim. Dia enggak Mas, di Halim ya, di Halim, di rumah salah satu angkatan udara ya. Terus kalau kamu memang orang turun gitu, turun. Jadi Pak 2 jam sebelum ditembak ketemu sama keluarga. Setelah ditembak saya lihat fotonya waktu itu, kok saya nggak minta ya. Dia kasih lihat, terus dia bilang sama saya minta maaf Mbak, bapak saya salah. Gitu. Dan kemudian jenazahnya nggak boleh dibawa pulang Pak, dikubur di hutan, katanya di Subang somewhere gitu ya. Itu hanya dikasih semen gitu loh Pak, 4 persegi tanpa nama, karena pengkhianat gitu loh Pak. Jadi itu nasibnya Suparjo. Lalu kalau Omar Dhani itu satu-satunya yang saya lihat dilindungi Bung Karno ya. Jadi dia pergi dapat pekerjaan apa, luar negeri, istri dan anak-anak ikut semua.
ketika berakhir di Kamboja itu dijemput oleh Pak Neklani CPM ya, dibawa pulang langsung masuk penjara, tapi diadili Pak. Waktu itu kalau nggak salah hukuman mati ya, tapi eranya Pak Habibie dia bebas kan, udah tua soalnya. Dan saya ketemu beliau minta maaf juga, ketemu kita keluarga. Dia bilang dia ketemu Bapak senyum katanya. Kan dulu bareng-bareng mereka itu Pak. Pak Umar Dhani, Marta Dinata dan istri-istrinya Pak Yani semua dari Istana Bogor ketemu Bung Karno, nanti mereka ke tempat kita gitu. Jadi saya biasa melihat mereka itu bareng-bareng gitu loh. Kok akhirnya tuh jadi terpecah belah nggak karuan tuh hanya karena isu Dewan Jenderal sama sakitnya Bung Karno bahwa TNI AD dan lewat Dewan Jenderal akan mengkudeta Bung Karno. Iya. Karena Bung Karno udah sakit-sakitan. Iya, udah mau mati waktu itu katanya Aidit. Jadi sebelum itu kita mendahului gitu loh Pak. Wow, jadi semua intinya dari fitnah. Iya. Iya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan kata Pak Nas kan? Itu betul Pak. Males pulang dia memang bertugas, cuma tiba-tiba masuk Jakarta kan dia. Lah itu kan saya bilang dia sering datang langsung ke Bung Karno tanpa melalui Pak Yani. Jadi itu Pak Yani marah memang karena mulai ada pembangkangan gitu. Ada itu pembangkangan itu ada. Nah beberapa itu memang yang tinggi pengalaman itu, yang sangat yakin karena apa? Presiden seumur hidup, panglima tertinggi, penyambung lidah, apa mana itu? Pemimpin besar. Siapa sih Mas? Dia itu kayak Gusti Allah waktu itu. Iya, dia apapun yang dia ucapkan itu adalah titahnya gitu loh. Semua ngawulo gitu ya. Nah, jadi terus mereka rapat-rapat di sini isinya cuma itu. Ya ini harus dihadapkan pada Bung Karno sebagai pengkhianat itu Pak yang itu pengkhianat. Padahal nggak tahu dia. Dan saking sudah merasuk sekali ditambah biro khusus dan biro tadi itu dari PKI yang orangnya memang jago sekali. Memang saya yakin mereka jago. Kalau enggak Bung Karno sampai begini memerintahkan beberapa jenderal termasuk Pangdam Udayana Bali, Pak Dirgo, Pak Pranoto Samudro. Beberapa jenderal itu disuruh memata-matai Pak Yani. Dan mereka minta, betul ada Dewan Jenderal. Semua bilang betul ada. Dan memang ada suratnya kan. Tapi mereka nggak pernah berbuat apa-apa. Yang mau berbuat cuma dua, Untung sama Suparjo. Dua itu tok yang mau berbuat, yang mau memerintahkan membunuh itu dua ini. Saking sudah mungkin kalau kamu berhasil nanti kamu akan jadi mungkin main banget, mungkin ini jadi ini ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu terus terang. Tapi mereka pasti dijanjikan itu. Yang pengumumannya Dewan Gerakan 30 September di RRI yang berhasil mengambil para jenderal menculiknya itu naik pangkat 2 kali loh. 2 tingkat. 2 ke atas ya. Sedangkan yang ikut dalam gerakan naik 1 tingkat. Itu gerakan dan memang di sini rapatnya dibagi Mas. Yang tentara ngurusi bagian militernya itu tadi Gatot Kaca, Pasopati dan sebagainya. Yang biro khusus politiknya. Tapi mereka bareng-bareng rapatnya, cuman yang satu membahas ini sama membahas ini. Memang kalau lihat dari ini memang serem sekali. Hari H itu kayak apa menjelang hari H? Siapa sih yang aku harus bunuh Pak Yani? Itu kayak apa sih? Pasti mereka ada sesuatu dalam diri mereka, tapi ya karena itu sudah perintah mungkin dan Bung Karno juga menyuruh mereka terus terang ya, menyuruh mereka memata-matai Pak Yani loh. Itu di catatan mana Bu? Mungkin ini Bu, mungkin saya jawab dari pengakuannya Untung. Saya menempatkan kepentingan partai di atas sumpah prajurit dan sabta marga. Tuh. Itu pengakuan Untung di kesaksian waktu diperiksa. Jadi kepentingan partai di atas sumpah prajurit di atas. Ya berarti dia sudah benar-benar sudah dibina betul-betul. Iya. Cara mengindoktrinasinya luar biasa. Dan yang ikut tuh pangkatnya rendah-rendah semua, kecuali itu tadi Suparjo yang Brigjen sama Letnan Kolonel Untung cuma 2 itu. Dan itu sudah pikirannya sudah wah kayak jadi nanti begini. Iya. Dilalah kalah sama Pak Harto, kalah strategi. Baik Ibu, ya jadi teman-teman kembali lagi ini adalah catatan tulisan tangan. Jadi masa itu
ditulis tangan langsung di dalam agendanya Pak Ahmad Yani dan dijadikan buku yang ini cover ya, bukunya kami kehabisan. Nanti kalau ada tak kira. Iya, tapi teman-teman yang namanya catatan sejarah itu sebenarnya bukan cuma catatan tentang tanggal dan hari. Kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya catatan tangan Pak Ahmad Yani ini adalah cermin psikologis dan sosiologis pada era itu, yang sebenarnya kalau kita bisa baca lebih teliti dan kita kaitkan dengan knowledge yang kita miliki, maka kita bisa memiliki gambaran alam pikiran Pak Ahmad Yani pada saat itu. Oleh karena itu, kenapa saya berulang kali menyebutnya ini narasumber yang sangat primer, karena langsung berasal dari Pak Ahmad Yani yang menuangkan apa yang dia lihat, dia rasakan, dan dia dengar ke dalam buku catatannya, dan buku catatannya sekarang oleh anaknya Bu Amelia Ahmad Yani dijadikan buku. Nah, ini penting di era di mana informasi begitu banyaknya dan tidak jelas asalnya, tidak jelas kebenarannya, banyak sekali disinformasi, banyak sekali framing. Ternyata framing sudah terjadi dari tahun 60-an ya, Pak Ahmad Yani. Kalau kita lihat dari rapat-rapatnya PKI itu memang di framing sebagai pengkhianat ya. Gitu ya, ternyata framing sudah dilakukan sejak tahun 60-an ya. Jadi di antara begitu kacaunya dunia informasi hari-hari ini di mana kita sulit sekali menemukan yang mana yang benar, maka pegangan pada catatan ini menjadi salah satu solusi, dan ini adalah sumbangsih terbesar dari Ibu Amelia Ahmad Yani, putri dari Legend Ahmad Yani. Terima kasih Ibu. Ya, ini makasih. menurut saya sumbangsih terbesar untuk bangsa ini, yang harusnya Presiden kita juga membaca dan menyimpan buku ini ya. Tak kirimi ya, karena ini sejarah yang apa ya, sangat primer sekali ya. Oke. Ibu, makasih banyak. Teman-teman, jangan pernah merasa bosan dengan tema-tema tentang G30S PKI, karena apa yang kita miliki hari ini di Indonesia tidak terjadi begitu saja, tetapi memiliki berasal dari proses yang panjang, dan salah satunya proses itu terjadi di tahun 65. Oleh karena itu penting sekali buat kita untuk memahami sejarah, karena sejarah adalah peta kita untuk berjalan di masa depan. Makasih Bu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.